Good morning, kids. How are you? Miss Tia hopes all of you always in good health and always have a spirit to follow our lesson every day. Okay, kids, like usual, we will discuss about our lesson of thematic, and we move to in the third subtheme. Okay, before I go on about our class, Miss Tia want to say hi students, welcome back to Miss Tia class. And so today we will continue our lesson ya. What will we discuss? Okay. In this section we will learn about diversity in Indonesia and public service advertisement and its element. Okay, there are two kind of lesson I will study right now. Okay, we move to the first one about the diversities. There are some diversities in Indonesia. As you know, the first one is a religious diversity. The second one, race and tribe diversity. The third one is about cultural diversity. So what is the meaning of diversity? Okay. Diversity is a condition in a society where there are many differences in many areas. Diversity means understanding that each individual is unique in another and acknowledging other individual of differences. So, in Indonesia, I explain, perbedaan itu adalah suatu kondisi di mana dalam satu masyarakat memiliki beberapa keunikan, ya. Jadi kita hidup bersosial di lingkungan tempat tinggal kita itu pasti tidak ada yang sama, pasti berbeda-beda semuanya. Nah, itu yang disebut dengan keberagaman, diversity, ya. Okay, the first one we have a religious diversity. Nah, keberagaman agama. As you know, Indonesia recognizes 6 religions: Islam, Christianity, Catholicism, Hinduism, Buddhism, and Confucius. Ya, as you know, Indonesia have 6 religion, 6 agama ya yang ada di Indonesia, yang diakui di Indonesia, yaitu ada Islam, Kristen Protestan, Kristen Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu ya. Jadi semua keberagaman ini yang pertama tentang agama. Jadi anak-anak Miss Tia, walaupun kita memiliki teman atau tetangga yang berbeda agama dengan kita harus menghormatinya dan saling toleransi ya, karena perbedaan itu indah sayang ya. Okay, next we have tribes and races. As you know, Indonesia has so many tribes and races, yeah, and the tribes spread throughout the province of Indonesia. Besides the tribes, Indonesia also has a variety of races. It's these races that give rise to different characteristics. Okay, now this characteristic included skin color, hair shape, posture, and habit. Jadi as you know ya, dari Sabang sampai Merauke, Indonesia memiliki sungguh banyak suku dan ras. Nah, suku dan ras ini tersebar di seluruh wilayah provinsi Indonesia. Nah, coba anak-anak mesti lihat antara rakyat di Jakarta, warga Jakarta dan warga Papua pasti ada perbedaan bentuknya, ya kan? Nah, jadi untuk perbedaan ras dan suku ini juga dipengaruhi oleh perbedaan warna kulit, perbedaan bentuk rambut, postur tubuh, dan kebiasaan ya. Okay, next, Indonesia, some of the races in Indonesia, including Malayan Mongoloid, are dispersed in regions of Sumatera, Jawa, Kalimantan, Bali, and Sulawesi. There are also Melanosoid that are scattered throughout the region of Papua, Maluku, and Southeast Nusa
Jadi yang Mistia bilang tadi. Nah, kalau misalnya anak-anak Mistia lihat yang warga Jawa dengan warga Nusa Tenggara dan Papua pasti akan berbeda bentuknya dari segi bentuk dan postur ya. Nah, jadi kalau di daerah Jawa, Bali, Sumatera itu termasuk ras Mongoloid. Nah, kalau untuk daerah timur seperti Papua, Maluku itu termasuk ke dalam ras Melanesoid ya. Jadi anak-anak Mistia bisa lihat dari bentukannya ya. Gimana postur tubuhnya, bentuk wajahnya, bentuk rambutnya, ya kan? Oke, next we have a cultural diversity, perbedaan atau keberagaman budaya. Nah, ini jelas sekali keragaman budaya ini bisa dilihat dari berbagai provinsi di Indonesia. Satu provinsi akan memiliki budaya yang berbeda dengan provinsi lain ya. Each tribe has a different culture and it's thus diverse in Indonesia. Cultural diversity includes traditional customs, dances, traditional instruments, local clothing, area songs, and traditional weapons. We must preserve these cultures to avoid losing them or getting recognized by other countries. Jadi sungguh banyak keragaman budaya yang kita punya. Nah, contohnya saja antara Sumatera Barat dengan Sumatera Utara memiliki kebiasaan yang berbeda, tradisional adat ya, adat yang berbeda. Nah, begitu juga dengan bentuk pakaian adatnya antara Sumatera Barat dengan Jawa Timur berbeda ya, antara Sumatera Barat dengan Sumatera Utara juga sangat berbeda. Jadi itulah contoh-contoh dari keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Nah, keberagaman kita ini biasanya anak-anak Mistia bisa lihat di iklan-iklan di TV, di internet ya. Sungguh banyak menampilkan keberagaman kita saat ini. Nah, bicara tentang iklan, nah Mistia mau membahas tentang public service advertisement. Nah, Mistia have a example ya, contoh dari public service advertisement. Nah, contoh dari public service advertisement ini Mistia hadirkan buang sampah pada tempatnya. Nah, ini adalah salah satu kebiasaan yang harus kita tanamkan sejak dini. Oke, what is the public service advertisement? Nah, public service advertisement itu adalah message of or appeals to all level of society about one thing. Jadi tentang public service, iklan layanan masyarakat ini adalah iklan yang mengajak khalayak ramai untuk berbuat sesuatu, action. Misalnya seperti contoh yang Mistia tadi, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, apalagi pada saat sekarang ini ya, pandemi ini harus menerapkan 3M, memakai masker, mencuci tangan ya, dan menjaga jarak antara satu dengan yang lain atau social distancingnya. Nah, itu adalah salah satu contoh iklan layanan masyarakat yang bisa anak-anak bisa temui di Google, di internet ya. Jadi iklan masyarakat itu adalah mengajak khalayak ramai, mengajak masyarakat untuk melakukan sesuatu ya. Oke, nah kita lanjutkan. Nah, untuk iklan kita membutuhkan apa sih unsur-unsur yang ada di dalam iklan tersebut? Nah, the elements of advertisement. Nah, advertisement generally contain the following elements. Jadi ada beberapa elemen yang harus kita terapkan ketika kita akan membuat suatu iklan. Nah, yang pertama adalah sentence. Nah, kalimatnya harus jelas ya dan menarik. Iklan kalau tidak memakai kata-kata yang menarik nanti tidak dilihat oleh konsumennya ya. Oke. Yang kedua itu type of writing. Jadi untuk penulisannya harus bisa jelas terbaca ya dan harus menggunakan huruf besar. Yang ketiga itu adalah selection the color of the picture and the writing should be contrast. Jadi antara tulisan dengan warna dan gambar itu harus selaras, harus kontras dia. Kalau misalnya warnanya tidak menarik dan tidak kontras itu tidak akan menarik untuk iklan ya. Nah, yang keempat itu adalah picture. Nah, harus memilih gambar yang sesuai dengan iklan yang akan kita tayangkan.
And the last one adalah informasi. Jadi di dalam iklan itu harus memuat informasi yang akan kita tunjukkan kepada khalayak ramai. Oke. Nah, anak-anak Mistia, sampai di sini dulu penjelasan Mistia tentang diversity and public service advertisement. We will continue our lesson about thematic tomorrow. Okay, thank you so much for watching and listen my video. I hope you get a point for my video, and so let's continue your task in our Google Classroom. See you kids, bye.